Perkenalkan, kami dari kelompok 4D yang beranggotakan saya Brunika Rafli, Fadela Gania, Meisya, dan Nurul Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva. Di mana praktikum kali ini bertujuan untuk mempelajari rute eliminasi obat, mempelajari proses ekskresi parasetamol, dan menganalisis kandungan parasetamol di dalam urin dan saliva itu sendiri. Eh, Prinsip penerapan farmakokinetik klinis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi atau menurunkan efek samping dan toksisitas obat pada pasien. Efek obat selalu dihubungkan dengan konsentrasi obat yang pada tempat aksinya atau reseptornya, sedangkan tempat aksi obat dapat berada secara luas di dalam tubuh, misalnya jaringan. Oleh karena itu, tidak memungkinkan mengukur langsung konsentrasi obat dalam jaringan. Jadi, pengukuran konsentrasi obat dalam plasma, urin, saliva, dan cairan tubuh yang mudah pengambilannya diupayakan untuk menggambarkan prediksi hubungan antara konsentrasi obat dan plasma dengan konsentrasi obat pada tempat aksinya. Ekskresi obat itu sendiri memiliki arti eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin. Urin sendiri itu merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinari. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ekskresi parasetamol. Parasetamol yang diberikan secara oral diserap secara cepat dan mencapai kadar serum puncak dalam waktu 30-120 menit. Adanya makanan dalam lambung akan sedikit memperlambat penyerapan sediaan parasetamol lepas lambat. Parasetamol terdistribusi dengan cepat pada hampir seluruh jaringan tubuh. Lebih kurang 25% parasetamol dalam darah terikat pada protein plasma. Waktu paruh parasetamol adalah antara 1-3 jam. Parasetamol diekskresikan melalui urin sebagai metabolitnya, yaitu asetaminofen, glukoronid, asetaminofen sulfat, merkapturat, dan bentuk yang tidak berubah. Sebagian asetaminofen 80% dikonjugasi dalam asam glukorat dan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Selain itu dapat mengalami hidroksilasi. Metabolit hasil hidroksilasi ini dapat menimbulkan hemoglobinea dan hemolisis eritrosit. Obat ini diekskresikan melalui ginjal, sebagian kecil sebagai parasetamol 3% dan sebagian besar dalam bentuk terkonjugasi. Baiklah, pada praktikum kali ini itu membahas tentang ekskresi urin dan ekskresi saliva yang dilakukan dengan 3 uji, yaitu uji yang pertama itu konjugat glukuronidat yang ditujukan untuk melihat adanya metabolit asetaminofen glukuronidat dengan bantuan senyawa zat naftoresorsinol. Nah, hasil positifnya itu ditandai dengan warna ungu pada lapisan organik. Uji yang kedua itu adalah uji konjuga sulfat. Nah, di mana dia itu menggunakan reagen barium klorida yang hasil positifnya itu akan terbentuk endapan kekeruhan. Nah, hasil positif itu menunjukkan adanya konjugat asetaminofen sulfat pada sampel tersebut. Yang terakhir itu adalah uji fenol, di mana uji fenol ini menggunakan reagen besi 3 klorida atau FeCl3 yang ditujukan untuk mengetahui adanya kandungan fenol sebagai metabolit dari parasetamol. Nah, hasil positif dari uji ini ditandai dengan dihasilkannya warna kuning kecoklatan atau coklat keruh. Nah, hasil reaksi ini berasal dari reaksi kompleksisasi antara ion feri sebagai reagen dengan gugus fenol yang terdapat pada parasetamol. Baik, pada praktikum ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva didapatkan beberapa kesimpulan. Nah, di antaranya yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh senyawa parasetamol ini mempunyai khasiat analgetik dan antipiretik. Nah, di sini dia memiliki gugus aminobenzen yang dapat mengalami hidroksilasi dan waktu paruhnya itu 1-3 jam. Kemudian untuk proses metabolisme parasetamol ini, dia meliputi obat ke dalam tubuh itu melalui proses ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, diabsorpsi dengan beberapa metode yaitu transport
aktif dan transport pasif. Nah, ekskresi pada parasetamol ini meliputi ada ekskresi melalui urin dan saliva. Kemudian parasetamol ini di dalam sampel urin dan saliva hanya mengandung senyawa fenol. Selanjutnya itu untuk mengkonsumsi makanan sebelum pemberian obat dapat memperlambat proses absorpsi dan ekskresi. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi eksipien itu menjadi negatif itu meliputi kecepatan pengosongan lambung, kemudian ada jumlah dosis yang dikonsumsi. Nah, sehingga obat itu akan tertahan di hati cukup lama. Jadi memperlambat proses absorpsi sehingga obat itu akan lama juga diekskresikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.